Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'atum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab ini tepatnya untuk level 1 yang semoga kita selalu diberikan yaitu keistiqomahan dan juga kesemangatan dalam mempelajari bahasa Arab. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Baik, sebelum kita melaju kepada pembelajaran kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membuka dulu dengan bersama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kita mulai. Nah, ini ada sedikit soal, yaitu agar kita bagaimana membuat kalimat dengan huruf dzaraf ataupun harfu jar yang telah kita pelajari kemarin. Tapi ini nomor 1 sama nomor 5 sama ya. Baik, tahta, apa artinya tahta? Apa artinya tahta? Di atas. Di atas, Ustaz. Di bawah. Nah, di bawah, Bu. Oh, di bawah. Oh, maaf. Ya, coba ada yang bisa buat kalimat yang dimana di dalamnya ada tahta. Misalnya, apa itu? Al-maktabu. Tahta. Tahta apa? Meja di bawah. Buku. Apa bahasa Arabnya atap? Tahtas saqfi, ya. Al-maktabu tahtas saqfi. Habis itu fi, ada yang bisa kasih contoh untuk fi? Ada yang bisa kasih contoh? Misalnya Al-Ustadz fil madrasah. Betul, al-ustadzu Fil madrasah. fil madrasati. Nah, gini ya. Baik, selanjutnya amama, ada yang bisa kasih contoh? Amama, di depan. Yaitu Al-Ustadz amama fasal, Ustadz, bisa ya? Kelas. Depan kelas. Ya, bisa. Mungkin selain al-ustadz. Al-tilmidun. At-tilmidu, ya. Al-tilmidu. At-tilmidu amama Fasal. amamal fasli. Terus ala, ada yang bisa kasih contoh ala? Ala. Misalnya Al-kitab ala maktabah. Apa? Alkitab
ala maktabah. Al-kitabu alal maktabi. Maktabah. Baik, selanjutnya yaitu tahta. Oh, tahta udah ya. Mungkin ini kita ganti dengan yaitu fauko. Fauko. Ya, fauko. Mungkin ada yang bisa kasih contoh fauko? Apa artinya fauko? Di atas tapi ada jarak, Ustaz. Ya, tidak nempel. Ya. Tidak menempel. Coba ada yang bisa kasih contoh? Fauko. Contohnya yaitu al-misbahu. Al-misbahu fauko. Fauko. Fauko apa? Faukol kursiji. Contohnya ya, di atas kursi. Seperti ini ya. Baik, saya fotokan dulu. Ini kita udah saya fotokan ya, sudah saya kirim. Oke, kita stop share. Nah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan yaitu materi kita, ya. Materi kita. Ini ya. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan domir yang menyatakan kepemilikan ya, ataupun domir kepemilikan ya. Ini kita lihat beberapa contohnya, yaitu ada laki ya. Jadi ini adalah huruf jar apa yang menyatakan kepemilikan? Yaitu lam, ya kan? Huruf jar yang menyatakan kepemilikan apa? La, ya kan ya? Bacanya li, ya. Misalnya lil ustadzi, ya, berarti milik ustad. Nah, kita bagaimana menyambungkan yang huruf lam ini itu dengan domir? Apa itu domir? Domir itu adalah seperti halnya kata ganti, yaitu seperti kamu, ya, saya, habis itu kita, dia, mereka, kamu, kalian. Nah, itu semuanya adalah domir, ya. Nah, ini bagaimana kita dapat menyatukan yang lam ini, yaitu lam kepemilikan, dengan domir yang misalnya menyatakan kepunyaan saya, itu bagaimana, ya. Habis itu kepunyaan kamu, ya, kepunyaan mereka, kepunyaan kalian. Nah, kita akan mempelajari hal-hal tersebut. Ya, di sini contohnya, ya. Nah, di sini ada berapa domir yang tercantum? Ada 5, ya, yaitu anti. Anti itu apa artinya? Kamu perempuan, ya. Anta, kamu laki-laki. Laki-laki. Ana, Saya. Dia laki-laki. Dia perempuan. Dia perempuan, Alvan. Ya, huwa. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Nah, sekarang bagaimana kita menyatukan yang lam ini, lam kepemilikan, dengan domir anti, anta, ana, hia, dan huwa. Nah, seperti itu ya.
Misalnya berarti lam kepemilikan ditambah anti, berarti jadi kepunyaan kamu perempuan. Nah, itu bahasa Arabnya menjadi laki. Ya, laki itu artinya adalah kamu perempuan memiliki. Nah, gitu ya. Yang menyatakan untuk kepunyaan kamu perempuan. Artinya kamu perempuan memiliki. Ya. Nah, selanjutnya itu ada anta. Ya, kalau misalnya lam kepemilikan yaitu digabungkan dengan domir anta atau kamu laki-laki, maka menjadi laki. Ya, menjadi apa? Menjadi laka. Jadi kalau perempuan itu identik dengan kasroh, ya laki. Tapi kalau misalnya kamunya laki-laki itu dengan fathah, menjadi laka. Nah, itu ya artinya apa? Kamu laki-laki memiliki. Ya. Nah, selanjutnya itu ada ana, artinya saya. Nah, ketika lam kepemilikan ini digabungkan dengan domir saya ataupun ana, itu menjadi bagaimana? Menjadi li. Nah, dipanjangkan gini. Li. Ya, li artinya adalah saya memiliki. Nah, kalau misalnya saya itu tidak memandang pada perempuan ataupun laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan, keduanya bisa digunakan. Ya, li artinya saya memiliki. Nah, setelah itu ada domir hiya. Ya. Nah, ketika lam kepemilikan digabungkan dengan domir hiya, itu menjadi apa? Menjadi laha. Ya, laha berarti artinya apa? Artinya dia perempuan memiliki. Nah, selanjutnya untuk yang kelima itu ada domir huwa. Ya, huwa itu artinya apa? Yaitu dia laki-laki. Nah, ketika lam kepemilikan digabungkan dengan domir huwa, itu menjadi apa? Menjadi lahu. Jadi kalau misalnya untuk dia perempuan itu laha, ya hanya dipanjangkan. Tapi kalau misalnya ketika digabungkan dengan domir huwa, itu menjadi lahu. Ya, ketika digabungkan dengan dia laki-laki. Ya, maka menjadi apa ini? Artinya dia laki-laki memiliki. Kita lihat untuk dalam permisalan ataupun ketika dimasukkan ke dalam kalimat, ya. Kita lihat yang bawah-bawahnya ini. Nah, ini ya. Contohnya kita lihat, ya. Li kitabun, ya. Li kitabun ini artinya apa? Berarti li kitabun artinya apa? Buku kepunyaan saya. Kan, ya. Yang lebih tepatnya saya memiliki buku. Nah, gitu ya. Laka kurrosatun. Berarti ini artinya kamu laki-laki memiliki buku tulis. Ya. Laki mandilun. Mandilun itu artinya sapu tangan. Berarti artinya apa? Kamu perempuan punya sapu tangan. Memiliki sapu tangan. Memiliki. Itu contohnya lagi. Nih. Lahu kurrosatun. Ya, artinya dia laki-laki memiliki buku tulis. Habis itu ada laha
mahfazatun artinya Dia berarti dia perempuan mem- memiliki tas, pas. ya, gitu ya. Maaf. Sudah paham ya dalam penggunaan kalimatnya untuk tahap pertama ini? Insya Allah. Ya. Nah, di buku ini ataupun yang menjadi rujukan kita itu hanya ada berapa? Domir kepemilikan hanya ada 5. Hanya ada 5. Yang sebenarnya itu lebih banyak lagi. Ya. Kita akan saya izin untuk memindahkannya dulu ya, yaitu ke dalam tabel yang mana itu berlaku untuk semua domir ya, berlaku untuk semua domir. Bentar ya, ini saya foto dulu. Nah, ini saya hapus dulu ya. Sudah saya foto. Sudah berubah belum, Bu? Sudah. Sudah ya. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada huwa atau lahu ya. Nah, lahu tadi artinya apa? Jadi kalau untuk huwa itu ketika digabungkan dengan lam kepemilikan maka menjadi apa? Menjadi lahu. Ya, huwa itu artinya dia laki-laki. Nah, ketika menjadi lahu artinya dia laki-laki memiliki atau mempunyai sama saja, ya. Nah, selanjutnya itu ada huma. Apa itu artinya huma? Mereka. Ya, mereka berdua. Ya, atau dia berdua. Ya. Artinya huma itu adalah mereka berdua. Ya, atau dia berdua ya. Pokoknya berdua gitu ya. Nah, mereka berdua. Nah, huma, mereka berdua. Nah, ketika digabungkan dengan lam kepemilikan, itu menjadi apa? Menjadi lahuma. Ya, lahuma. Contohnya, lahuma baitun. Nah, berarti maka artinya apa? Dia berdua, laki-laki, mempunyai rumah. Gitu ya. Huma, lahuma. Nah, selanjutnya itu ada hum. Ya, hum itu artinya apa? Mereka, ya, mereka laki-laki. Ya, hum artinya mereka laki-laki. Nah, ketika digabungkan dengan dengan lam kepemilikan menjadi apa? Menjadi lahum. Ya, maka lahum itu artinya apa? Lahum itu artinya mereka laki-laki mempunyai. Ya, contohnya lahum baitun. Mereka laki-laki mempunyai rumah. Itu ya. Selanjutnya itu ada domir hiya. Ya. Hiya itu artinya apa? Dia perempuan, ya. Nah, ketika digabungkan dengan lam kepemilikan, maka menjadi apa? Menjadi laha, ya, laha. Nah, artinya apa? Berarti dia perempuan mempunyai, ya. Nah, contohnya yaitu laha baitun, dia perempuan mempunyai rumah. Nah, selanjutnya belum sesuai. Slide-nya gambarnya udah berubah belum? Jadi yang versi domir lengkap. Belum, Ustaz.
Belum Ustaz. Belum? Masih apa kotak Masih merah domir kosong. yang 5 Ustaz. Oh iya, saya ubah dulu ya. Ini padahal di sini udah berubah, Bu. Baik, stop share. Ini sudah? Sudah belum? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Ya. Nah, tadi apa artinya huwa? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Kalau misalnya digabungkan dengan lam kepemilikan, maka menjadi Lahu. artinya Dia laki-laki memiliki. ya atau mempunyai. Terus huma artinya apa huma? Huma. Mbak, Dia mereka. Dia laki-laki berdua. berdua. Dia berdua laki-laki, ya. Nah, kalau misalnya digabungkan dengan lam kepemilikan, maka menjadi apa? Lahuma. 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 Maka ini contohnya lahuma baitun artinya apa? Lahuma. Dia laki-laki berdua memiliki, mempunyai. Mempunyai rumah. Habis itu hum artinya apa? Hum mereka. Laki. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Kalau misalnya digabungkan dengan lam kepemilikan, maka menjadi apa? Lahum. Lahum. Betul. Nah, ini contohnya lahum baitun, ya. Maka artinya apa? Mereka Memiliki rumah. Ya, mereka laki-laki, ya. Mereka laki-laki mempunyai rumah. Habis itu hia artinya apa? Dia Perempuan. Dia perempuan. Ketika digabungkan dalam kepemilikan menjadi apa? laha. Nah, ini contohnya laha baitun, maka artinya Dia perempuan memiliki rumah. nah, habis itu, nah ini huma ya, jadi huma itu ada dua. Ada huma untuk laki-laki, ada huma untuk perempuan, ya. Ini suaranya suara. Baik. Nah, untuk huma itu ada dua, yaitu ada huma mereka berdua atau dia berdua laki-laki, ada dia berdua perempuan. Nah, ini sama saja ya, huma yang versi laki ataupun huma yang versi perempuan sama saja, yaitu sama-sama lahuma, ya. Artinya dia berdua perempuan mempunyai. Habis itu ada hunna. Nah, jadi kalau misalnya mereka laki-laki itu hum, kalau semisalnya mereka perempuan itu adalah hunna. Ya, mereka perempuan apa? Hunna. Ya, hunna. Artinya mereka perempuan. Hunna. Jadi pakai nun bertasydid. Nah, ketika digabungkan dengan lam kepemilikan, maka menjadi apa? Lahunna. Lahunna. Ya, jadi tinggal ditambah lahunna, gitu ya. Baik. Nah, maka artinya apa? Itu lahunna baitun. Mereka perempuan mempunyai rumah. Perempuan mempunyai. Mereka perempuan mempunyai rumah. Ya. Habis itu selanjutnya anta. Anta itu artinya apa? Kamu laki-laki. Ketika digabungkan dengan domir kepemilikan, dengan lam kepemilikan, maka menjadi apa? Laka. Ya, menjadi laka. Nah, maka kalau misalnya laka baitun, maka artinya apa?
Kamu Apakah laki-laki mempunyai rumah? Ya, betul. Kamu laki-laki mempunyai rumah. Nah, habis itu di situ ada antuma, ya. Antuma itu artinya apa? Yaitu kalian berdua atau kamu berdua, ya. Kamu laki-laki berdua, ya. Antuma itu artinya kamu laki-laki berdua. Nah, ketika digabungkan dengan lam kepemilikan itu menjadi apa? Menjadi lakuma, ya. Menjadi lakuma. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya mereka atau dia laki-laki berdua, ya, itu adalah memiliki, itu bahasa Arabnya lahuma. Tapi kalau misalnya kamu laki-laki berdua itu pakai kaf, ya, lakuma. Nah, seperti itu ya. Lahuma sama lakuma. Perbedaannya apa Ustadz? Maaf. Apa? Perbedaannya antara huma dan lakuma itu. Kalau huma itu apa artinya? Dia Iya, berdua. laki-laki Berdua berdua. laki atau dia berdua perempuan. Kayak gitu ya. Dia laki-laki berdua atau dia perempuan berdua. Beda nggak antara dia laki-laki berdua dengan kamu laki-laki berdua? Beda tidak? Beda, Ustaz. Beda ya. Nah, kalau misalnya antuma itu kamu laki-laki berdua atau kamu perempuan berdua. Ya. Beda nggak Bu antara objek kamu dengan dia? Beda ya? Iya Ustadz, baik. Jazakallah. Cuman sama-sama berdua. Ya, di sini ada lakuma. Berarti artinya apa? Kamu berdua laki-laki mempunyai. Habis itu ada antum. Antum itu artinya apa? Kamu. Kalian. Kalian. Kalian laki-laki. Kalian laki-laki. Nah, kalau misalnya digabungkan dengan lam kepemilikan itu menjadi apa? Menjadi lakum. Ya, menjadi lakum. Jadi lakum itu artinya kalian laki-laki mempunyai. Nah, kalau misalnya lahum tadi, apa lahum? Artinya mereka laki-laki mempunyai. Itu ya. Nah, ini itu artinya apa? Kalian laki-laki mempunyai baitun, yaitu rumah. Habis itu ada anti. Anti artinya apa? Kamu perempuan. Nah, kalau misalnya digabungkan dengan yaitu lam kepemilikan, maka menjadi apa? Laki. Laki. Nah, maka ketika di situ apa namanya ada kalimat laki baitun, maka artinya apa? Kamu perempuan memiliki rumah. Ya, betul. Kamu perempuan memiliki rumah. Habis itu ada antuma. Ya, ini antuma artinya yang antuma kedua itu kamu perempuan berdua. Ya, jadi antuma itu ada dua. Ya, ada kamu laki-laki berdua, ada kamu perempuan berdua. Nah, ketika digabungkan dengan lam kepemilikan, maka menjadi apa? lakuma. Ya, maka artinya apa lakuma baitun? Dua perempuan mempunyai rumah. Dua perempuan mempunyai rumah. Habis itu ada antunna. Ya. Antunna. Ya, antunna itu artinya apa? Kalian itu artinya kalian perempuan, ya.
ketika digabungkan dengan lam kepemilikan, maka menjadi apa? Menjadi lakunna. Ya, menjadi lakunna. Itu ya, menjadi lakun. Antunna. Ya, jadi kalau misalnya kalian laki-laki mempunyai, itulah lakum. Ya, tapi kalau misalnya kalian perempuan mempunyai lakunna. Nah, gitu ya. Itu artinya berarti lakunna baitun artinya apa? Kalian perempuan Kalian perempuan memiliki mempunyai rumah. Rumah. Terus ana artinya apa ana? Saya. Ya saya. Ya, laki-laki atau perempuan ya sama-sama saya. Ya. Nah, kalau misalnya digabungkan dengan domir dengan lam kepemilikan, maka menjadi apa? Li. Ya. Nah, maka li baitun itu artinya apa? Saya mempunyai rumah. Saya mempunyai rumah. Habis itu yang terakhir itu Nahnu. Nahnu itu artinya apa? Kami. Ya, ketika digabung dengan lam kepemilikan menjadi apa? Lana. Ya, lana. Jadi lana itu artinya kami mempunyai. Ya. Lana kami mempunyai. Lana baitun. Lana baitun berarti kami mempunyai rumah. Kalau misalnya bahasa Arabnya kami mempunyai buku, maka apa bahasa Arabnya? Lana kurosat. Lana kitab. Kitabun. Ya, lana kitabun. Kalau misalnya kamu laki-laki kalian laki-laki mempunyai pulpen, apa bahasa Arabnya? Lakum Kalamu rosos. Itu rososin pensil ya. lakum kolam. Terus misalnya mereka perempuan mempunyai kursi, bahasa Arabnya apa? Lakunna kursiun. Kunna kursiyun. Lahunna kursiyun. Habis itu misalnya kamu berdua laki-laki mempunyai lampu misbahun. Apa bahasa Arabnya? Lakuma misbahun. Laka misbahun. Lahuma misbahun. Misbahun. Ya, tadi saya nyebutinnya dia ya. Dia laki-laki. Kamu laki-laki. Oh, kalau kamu laki-laki berdua berarti laku. Pakai kaf ya. Yang kamu sama kalian itu pakai kaf. Ya, kamu sama kalian pokoknya pakai kaf. Kalau misalnya dia sama mereka ya pakai ha, ya kan? Lahu, laha, ya, lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahun, lahunna. Jadi yang dia sama mereka itu semuanya pakai huruf H. Ya, sedangkan untuk yang kamu sama kalian itu semuanya pakai huruf kaf. Ya. Laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakun, lakunna. Ya kan? Ya, tidak? Ya. Baik. Jadi kalau ingin mudah menghafalnya, ya Ibu coba pisahkan seperti ini ya. Nah, jadi ini dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu adalah saya dan kami.
Nah, itu orang pertama. Ya. Terus orang kedua yaitu adalah kamu dan kalian. Ya. Kamu dan kalian. Lalu untuk orang ketiga itu adalah apa? Orang ketiga adalah dia dan mereka gitu ya. Kan dalam bahasa Indonesia gitu Bu ya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ya kan? Orang pertama itu adalah saya dan kami. Orang kedua itu adalah kamu dan kalian, ya. Orang ketiga itu adalah dia dan mereka, gitu ya. Nah, tapi ini untuk apa namanya pada tabel ini itu dari orang ketiga dulu ya, orang ketiga dulu, orang kedua, baru orang pertama. Nah, seperti itu ya. Baik, sampai di sini udah difahami Bu? Cukup banyak ya. Baik. Insya Allah. Ya, coba saya tes. Saya tes lagi ya. Dia perempuan memiliki papan tulis. Bahasa Arabnya apa? Laha saburatun. Laha sabu. Ya, bagus. Habis itu selanjutnya dia perempuan berdua mempunyai misalnya mempunyai apa ya? Mempunyai handphone. Handphone itu bahasa Arabnya hatifun. Nah, coba ya, hatifun. Lahuma. Hatifun. Hatifun. Ya. Habis itu coba terjemahkan kalian laki-laki mempunyai penghapus. Penghapus itu mimhatun. Maka apa bahasa Arabnya? Lahum mimhatun. Laku. Kalian Tadi, tuh kalian ya. kalian Ya, lakum. kalian laki-laki mempunyai penghapus. Lakum Maka mimhatun. lakum Hatun. Habis itu kalian perempuan mempunyai kertas. Kertas itu kirtosun. Lakunna kirtosun. Lakunna kirtosun. Terus kami memiliki tas. Tas itu mahfazatun. Lana apa tas itu? Mahfazatun. Mahfadatun. Ya. Jadi apa? Handphone itu hatifun ya. Nah, ini handphone. Baik, bisa difahami Bu ya, Pak? Insya Allah. Tinggal dihafal di rumahnya masing-masing ya. Untuk apa namanya? Untuk pengalihan ketika lam kepemilikan itu digabungkan dengan semua domir, gitu ya. Jadi jumlah domir itu ada berapa? Jumlah domir itu totalnya ada 14. Ya, dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ananah, ananah. Ya. Kalau misalnya dinisbatkan dengan lam kepemilikannya yaitu lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Nah, seperti itu ya. Baik. Kita kembali ke buku.
Ustadz mohon izin bertanya, Ya, kalau di ini Quran kan ini ya, misalnya seperti lakum dinukum waliyadin, itu menunjukkan Ya. kata yang lebih umum ya, kalau kum itu ya. iya kan kalian Bu ya. Oh, Kan kalian itu apakah umum? Kalian? Iya, itu penisbatannya kaliannya kepada siapa di Al-Qur'an? Kepada orang kafir Quraisy, ya kan? Kalian itu termasuk orang keberapa? Orang kedua. Yang kedua. Orang yang kedua. Nah, itu adalah menjadi lawan bicaranya. Jadi orang kedua adalah lawan bicara, ya kan? Nah, waktu itu Nabi Muhammad ditawari oleh kaum kafir Quraisy, ya, agar apa? Agar bagaimana menerapkan sistem, bagaimana jika engkau satu hari ataupun dalam kurun berapa hari menyembah Tuhanmu, nanti berapa hari kemudian yaitu menyembah berhala. Nah, begitupun pula dengan orang kafir Quraisy, ya kan? Berapa hari nyembah berhala, habis itu ketika Nabi Muhammad menyembah berhala, kaum kafir Quraisy menyembah Allah. Nabi Muhammad pun menolak, ya kan, lakum dinukum waliyadin, ya, dengan firman tersebut, ya kan, agamamu ya agama kalian, gitu kan, lakum dinukum, ya, ya kalian memiliki agama kalian sendiri, ya, sedangkan saya memiliki agama saya sendiri. Dan urusan ibadah ya dalam suatu agama tidak boleh dicampur-campuri dengan ibadah agama lain. Seperti itu ya Bu ya. berarti kalau misalnya kaliannya itu laki-laki dan perempuan, kita menggunakan kum, Ustadz ya. Dalam istilah bahasa Arab, misalnya ada 100 perempuan, ya, misalnya ada 100 perempuan, lalu di situ yang ke-101-nya, yang satunya itu laki-laki. Nah, karena keberadaan satu laki-laki ini yang awalnya antuna, semuanya berubah jadi antum. Itu Bu ya. Jadi dengan keberadaan laki-laki, meskipun ada perempuan, semuanya menggunakan antum. Bu, Ya, baik Ustadz. Jazakallah khair. bisa difahami ya? Ya, insya Allah Jadi bisa dalam dipahami. bahasa Arab gitu ya. Misalnya dalam satu kelas ada berapa murid? Misalnya ada 20 murid. Nah, dengan 18 perempuan, 2 laki-laki. Ya. Misalnya saya memanggil semua muridnya. Nah, saya memanggil semua muridnya itu dengan antum atau antuna? Antum. 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 Kenapa antum? Karena Karena ada laki-laki. Nah, jawabannya karena ada laki-laki. Gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau misalnya ada orang laki-laki, meskipun satu aja, meskipun jumlah perempuannya mau 100, mau 1000, tapi kalau misalnya ada satu laki-laki saja, itu semuanya berubah menjadi antum. Ya, kalau kalian antum, kalau mereka hum, gitu ya. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah bisa Ustadz. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Boleh nanya lagi. Kalau untuk yang berdua, laki-laki dan perempuan, berarti berlaku seperti itu juga ya. Begitu ada laki-lakinya, pakainya. Tapi lakuma kan ya, sama saja. Itu bentuknya sama saja. Perempuan tidak ya, ngaruh ya Ustaz. Tidak ngaruh. Ya, Jadi, karena bentuknya sama saja. Perempuan. Ya, karena bentuknya sama saja. Ya, jadi nggak ngaruh ya. Tapi secara maknanya itu bermakna apa? Secara maknanya ya bermakna laki-laki. Ya, karena ada laki-lakinya. Meskipun secara kasat matanya itu bentuknya sama saja. Gitu ya. Baik. Baik. Di sini wah ini banyak ya untuk kosakatanya. Kita baca satu-satu.
untuk yang pertama itu ada apa? Yaitu ada sapu tangan. Tadi ya sudah dibahas sapu tangan. Bahasa Arabnya apa sapu tangan? Mandi, mandiun. Ya, mandi, mandilun. Nah, itu sapu tangan. Habis itu ada tas. Ya, tas itu bahasa Arabnya tadi juga sudah dibahas, yaitu mahfadhatun. Ya. Nah, ada bahasa Arabnya koper. Ya, koper itu bahasa Arabnya adalah haqibatun. Ya. Haqibatun. Nah, itu bahasa Arab dari koper. Ya, haqibatun. Nah, selanjutnya itu ada almari atau lemari, yaitu bahasa Arabnya adalah khizanatun. Ya, nah selain daripada khizanatun, kemarin apa bahasa Arabnya lemari? Yaitu sundu. Dan ingat, sundu pun. Ini ya. Habis itu ada yaitu saku. Bahasa Arabnya saku adalah jaibun. Ya, jaibun. Habis itu ada rautan. Ini sepertinya sudah pernah, ya. Rautan itu bahasa Arabnya mibrotun. Sudah pernah ya. Mibrotun. Nah, habis itu ada dapur. Dapur itu bahasa Arabnya adalah mapbahun. Ya. Mapbahun. Mapbahun. Ya, itu bahasa Arab daripada dapur. Habis itu ada tikar. Tikar bahasa Arabnya adalah hasirun. Ya, hasirun. Itu bahasa Arab daripada tikar. Nah, apa bedanya tikar dengan karpet? Kalau tikar itu biasanya bisa ya dilipat sesuka mungkin ya. Itu sifatnya pasang lipat, ya kan ya. Tapi kalau misalnya karpet itu lebih bersifat tetap dan juga sangat jarang untuk dilipat. Paling tidak kalaupun misalnya dilipat ya ataupun diangkat, itu dia biasanya untuk dibersihkan, ya. Seperti itu. Jadi kalau bahasa Arabnya karpet, itu bahasa Arabnya adalah bisatun. Jadi kalau bahasa Arabnya tikar, itu hasirun. Kalau bahasa Arabnya karpet, itu bisatun. Baik. Selanjutnya itu ada bahasa Arab dari laci meja, yaitu apa? Jarrorun, ya. Jarrorun. Habis itu ada bahasa Arab dari pohon. Ya, pohon itu bahasa Arabnya syajarotun. Ya, syajarotun. Habis itu ada bahasa Arab dari daun. Ya, bahasa Arabnya adalah warokun. Ya, warokun. Warokun. Tapi kalau di negeri Arab, ya, itu warokun itu tidak hanya bermakna daun, tapi bisa dimaknakan kertas HVS. Ya, kam warok, nah, berapa kertas, nggak gitu ya. Kalau di Timur Tengah ya, jadi warok itu bisa diartikan dengan kertas ya kalau di Timur Tengah sini. Habis itu buah. Buah itu bahasa Arabnya adalah samarun. Ya, samarun. Samarun. Buah. Habis itu ada bahasa Arab dari pagar.
Pagar itu bahasa Arabnya surun. Ya, surun. Surun. Ya, surun itu adalah bahasa Arab dari pagar. Yang terakhir itu ada bahasa Arab dari slot kunci, yaitu apa? Fakurotun. Fakurotun. Fakurotun itu bahasa Arab dari slot kunci. Nah, maka apa bahasa Arabnya kunci? Kunci itu bahasa Arabnya miftahun. Ya. Miftahun. Miftahun. Itu bahasa Arab dari kunci. Ya, terus ada bahasa Arab dari gembok. Apa bahasa Arabnya gembok? Gembok itu bahasa Arabnya adalah kuflun. Ya, kuflun. Nah, kuflun itu adalah bahasa Arab dari gembok. Nah, seperti ini ya. Ini mungkin bisa dihafalkan di rumahnya ya. Ya minimal sebelum pertemuan sebelumnya Ibu atau Bapak coba menghafal kosakata biar tidak kosong ya. Baik. Ini saya hapus. Nah, di sini ini kita akan belajar tadi meskipun sudah ya sebagian, tapi kita akan mengulanginya, yaitu dan juga lebih mendalaminya terkait ketika ya lam kepemilikan yang sudah dicampurkan dengan domir itu, ya itu bagaimana diterapkan dalam kalimat, ya. Mungkin bisa bantu saya untuk menerjemahkan ya sebagai latihan. Nah, di sini ana ustazun. Artinya apa ini? Saya Ustad. Guru. Saya guru. Saya seorang Guru. li kitabun. Artinya apa? Saya Saya memiliki memiliki kitab. kitab. Memiliki buku. Hazal kitabuli. Nah, ini ada li yang di depan, di kitabun, ada yang li di belakang, hazal kitabuli. Ini artinya apa? Kitab ini punya saya. Gitu, Ustaz. Nah, betul ya. Artinya seperti itu ya. Kitab ini milik saya atau punya saya. Beda tidak antara saya memiliki dengan milik saya? Dari segi terjemahan berbeda Bu ya, antara saya memiliki kitab dan kitab ini milik saya. Beda tidak secara terjemahan? Beda, Ustaz. Beda, Ustaz. Subjeknya, Ustaz. Iya. Beda, Ustaz. Betul, beda. Nah, terus anta tilmizun, artinya apa? Kamu murid laki-laki. Ya, kamu seorang murid laki-laki. Laka kurrosatun artinya? Kamu memiliki buku tulis. Betul, kamu memiliki buku tulis. Habis itu hal hadhil mistorotu laka, ya. Apakah Ini Mister apakah garis ini penggaris punya ini, kamu? ya, apakah penggaris ini milikmu gitu ya, milikmu laki-laki? Belajar menerjemahkan Pak ya. Baik. Selanjutnya
Anti Fatimah artinya Anda Fatimah. Kamu Anda, Fatimah. kamu kamu Fatimah. adalah Fatimah. Laki mandilun artinya Kamu memiliki Memiliki kamu memiliki sapu tangan. sapu tangan. Hazal kolamu laki artinya Pulpen ini Milik. Pulpen kamu. ini milik kepunyaan kamu. ya, pulpen ini ini kepunyaan kamu. pulpen ini milikmu perempuan. Perempuan. Terus Muhammadun waladun. Waladun itu artinya apa? Anak laki-laki. Ya, Muhammad adalah seorang anak laki-laki. Terus huwa tilmizun fi hadhil madrasati. Nah, artinya apa? Dia murid murid di di salah satu sekolah ini. sekolah. Dia adalah murid di sekolah ini. Ya. Ini Terus lahu kurrosatun wa minhatun artinya Dia memiliki buku tulis dan menghapus. dan penghapus. dia memiliki buku tulis dan penghapus. Dia laki-laki. Lahuhunya itu kembali kemana? Kembali ke Muhammad. Muhammad. Ya, dia laki-laki mempunyai Buku tulis dan penghapus. Baik. Selanjutnya Aisyah bintun. Bintun itu artinya apa? Anak perempuan. Ya. Nah, anak perempuan. Dia tilmizatun fil madrasatil ibtidaiyati. Dia adalah murid di sekolah dasar. sekolah MI atau sekolah dasar bisa. Laha mahfazatun artinya Ia memiliki tas. ya, dia perempuan memiliki tas. Betul. Hal laha khizanatun fil baiti. Apakah ia memiliki lemari Ya kan? Apakah di rumahnya? perempuan Di bait di rumah. memiliki lemari di rumah. Ya. Haknya ini kembali kemana? Ke Aisyah. Ke Aisyah. Allah di sana. Iya. Yang baik. Bisa difahami, Bu, Pak? Insya Allah bisa, Ustaz. Insya Allah bisa, Ustaz. Insya Allah bisa. memiliki almari di dalam rumah. Oh iya, ini kurang ya. Gimana nih? Bentar. Iya, kasih Bu. Seperti ini ya.
Baik, selanjutnya. Ini udah saya foto belum? Udah ya? Udah. Baik, ini saya hapus. Baik. Ini kita jawab ya, kita terjemahkan bersama-sama. Halaka qalamu hibrin artinya apa? Apakah kamu mempunyai Kamu laci? Memiliki pulpen tinta, ya. Bentar. hibrin Ya, itu Hibrin qalamu apa? hibrin itu tinta. Oh, tinta. Ya. Apakah kamu hibrin? Ya, apakah kamu laki-laki memiliki pulpen tinta? Naam li qalamu hibrin artinya Iya, Ya, saya mempunyai kalamun hibrin tinta. ya, saya memiliki pulpen tinta. tinta. Selanjutnya aina qalamu hibrin artinya Di mana pulpen tinta? Tinta. pulpen tinta. Huwa fil jaibi artinya Iya, di dalam laci. Dalam di saku. dalam saku. Oh, saku. Bukan Ya. laci. Huwa itu kembali kemana? Huwa Ke pulpen. pulpen Kolam. tinta. Kolam. Kenapa menggunakan huwa? Karena huanya muzakkar. Karena qalamu hibrinnya Muzakkar. muzakkar, ya. Huwa fil jaibi, dia tinta berada di dalam saku. Habis itu man zalikal walad artinya siapa? Siapa? Siapakah Siapa dari anak Siapakah anak laki-laki anak itu? itu? Anak laki-laki itu Kan dari Ya. dia Huwa Ahmad. Huwanya kembali kemana? iya Ahmad waladun. Walad. Ya, huwanya kembali ke Walad. Alwalad. Dia adalah Ahmad. Ahmad. Terus hal li Ahmad qalamun artinya Apakah Ahmad Mempunyai kolam. apakah Ahmad mempunyai pulpen? Pulpen. Ya kan? Naam lahu qalamun alal maktabi artinya ya. Ya, ya. dia memiliki Memiliki pulpen di atas Di atas meja. di atas meja. meja. Ya, baik. Terus nih lahunya ini kembali kemana hunya? Ahmad. Kembali ke Ahmad. 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 Habis itu ahadhil min qolatu laka artinya apakah Kolatun. itu min qolah? Mengkolah itu. Al min qolatu. Mengkolah itu. Ya, saya juga Ahadi mengkolah itu. ya, min qolatu itu adalah apa? Ini busur ya, busur. Busur. Ya, apakah busur ini Kepunyaan kamu, Milikmu. milikmu? milikmu. Ya, Busur. apakah
Busur ini Busur. milik. Ini milikmu. Baik, la tilkal minqolatu li Ahmad. Ya. Artinya Tidak, A, busur itu sur itu punya busur Ahmad, itu miliknya miliknya Ahmad. miliknya Ahmad. Ya. Oke, selanjutnya halil baiti matbahun artinya Apakah kah rumah memiliki mah lampu? memiliki apakah rumah memiliki dapur? Dapur, Ya. bah. Matbahun. Naam lahu Naam. matbahun artinya Iya, Rumah iya, memiliki ia dapur. memiliki, dapur. ia memiliki ia memiliki dapur. Lahu ini kembali kemana? ke baiti. Baiti. Ya, ke lil baiti. Terus mada li syajaroti. Ya. Berarti rumah itu dianggap laki-laki ya? Iya, baitun Iya. dia kan bukan tak marbutoh ya. Oh, Taknya iya. biasa. Tapi kenapa bintun dia kenapa perempuan? Karena memang kosakatanya hanya diperuntukkan untuk perempuan. Jadi ada beberapa pengecualian yang tidak menggunakan tak marbutoh tapi dia termasuk perempuan. Ya kan kayak misalnya umun ada tak marbutohnya tidak? Tidak. Tidak ada. Tidak. Tapi apakah itu muzakkar? Mu'anas. Mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena hanya diperuntukkan Untuk perempuan. Karena hanya diperuntukkan untuk perempuan. Apa artinya umun? ibu. Ibu. Adakah ibu laki-laki? Tidak. Tidak ada. Ya. Ibu mana ada ya yang laki-laki ya? Ibu pasti perempuan. Wan. Oke. Madza lisyajaroti, apa yang apa nih? Apa yang Pohon. Memiliki. apa yang dimiliki pohon gitu ya. Terus laha warokun wasamarun artinya Ia memiliki daun dan buah. Buah. betul. Lahanya nih kembali kemana? Lahannya kembali ke sajaratun. Sajaroh. Habis itu ainas suru artinya Aina suru, di manakah suru tadi? Manakah pagar? pagar. Ya, di manakah pagar? Pagan. Bunga. Wa fi bustan. Gua fil bustani. Dia di taman. Bustan. Ya, dia berada di dalam Taman. Nah, ini bustan itu artinya taman. Oh, kebun ya. Bustanul Arifin. Bustan bisa kebun, bisa taman. Terus selanjutnya halil hasiru i Muhammadin. Artinya Apakah tikar apakah tikar tersebut Apakah tikar tersebut punya Muhammad? Muhammad Halil tersebut hasiru. punya Muhammad? Hasiru il Muhammad. Naam huwalahu. Nah, ini unik ya. Naam huwalahu. Naam huwalahu. Nah, huwanya kembali kemana? Tikar. Ke hasir. Hasir. Ya, betul. Lahunya kembali kemana? Ke Ahmad. Muhammad. Ke Muhammad. Ke Muhammad. Ke li Muhammad. Ya. Terus madza lil babi? Apa yang di Ada yang memiliki pintu. pintu? Ya. Lil babi. Fakuratun artinya pintu memiliki lubang kunci. memiliki slot kunci. Slot kunci. Ya. Nah, kalau misalnya diganti dengan lam domir kepemilikan,
Ya lil babi ini menggunakan apa? Menggunakan laka, lahu atau laha? Lahu. 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 Betul. Lahu. Bisa difahami? Insya Allah. Oh. Alhamdulillah. 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 Baik. Ini udah difoto ya, udah kan? Baik Bu, ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham? Izin bertanya Ustaz, tadi kan ada kata-kata yang diawali dengan ahadhihi. Apa bedanya Ya, dengan hadhihi ya Ustaz ya? apa? Ahadhihi. Tadi ada Ahadihi. ya. Kan A artinya apakah, hadhihi artinya ini, ya kan? Oh, iya iya. Iya. Bisa. Ahadihi kurrosatun laka, apakah buku tulis ini milik kamu? Di Ya kan sesi ya? 1 Ustaz ya. Oh iya. Apa? Di sesi 1 itu pelajarannya kalau nggak salah. Iya, dulu kan Sesi 1. sebelumnya pernah ini ya dijelaskan apa perbedaan antara A dengan hal, ya kan? Pernah tidak menjelaskan hal tersebut? Oh iya. Pernah. Perbedaan antara A dan hal. A dan hal itu artinya sama-sama apa? Apakah? Sama-sama apakah? Ya, tapi bedanya apa? Kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya A itu dia bisa dijawab dengan na'am atau la, maksudnya dalam hal fungsi jawabannya itu iya atau tidak, itu kan ya. Ataupun bisa memilih di antara dua pilihan. Nah, itu menggunakan A, ya. Apakah buku ini milik saya atau milik kamu? Nah, gitu ya. Itu kan jawabannya bukan dengan ya atau tidak, ya kan? Tapi memilih salah satu antara dua pilihan. Ya, buku ini milik saya. Nah, seperti itu ya. Baik Ustaz. Syukron. Tapi kalau hal itu apa fungsinya? Fungsinya hanya sebatas untuk jawaban na'am dan la saja. Ya, tapi kalau A itu tidak hanya sebatas untuk jawaban na'am dan la, tetapi bisa difungsikan apa? Bisa difungsikan untuk memilih salah satu di antara dua pilihan. Itu ya. Baik Ustaz. Baik, ada yang tanya lagi? Sudah tidak ada? Baik, sekiranya tidak ada, kita tutup ya, Bu, Pak. Udah malam. Baik, Ustaz. Baik Ustaz. Ya, kita tutup dengan bersama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qad istauda'naka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina Fardhu ilaina inda hajatina ilaihi walatun sina anhu ya rabbal
Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron lakum ala ihtimamikum wa hudurikum fi hadzal majlis al-ilmi al-mubarak wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Ustaz. Izin. Jin live Ustaz. Live Ustaz. Terima kasih Ustaz.